Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlul jannah wa khairat tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para haji, para alim ulama, para sesepuh, serta jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus DKM Ar-Rahman, serta jajarannya yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama usikum wa iyya nafsi bitaqallah. Saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kita semua yang mendengarkan hari ini, yang berniat bertujuan untuk mencari ilmu Allah di masjid ini, mencari ilmu Allah, karena ilmu Allah itu bagaikan samudra yang tidak akan pernah habis tetesan airnya. Karena kalau kita lihat di ilmu sains, antara daratan dan lautan lebih luas mana? Lautan, ya, lautan. Di Al-Quran disebutkan, andai kata 7 samudra sekalipun dituliskan tinta dengan tinta-tintanya air samudra, tidak akan pernah habis ilmunya Allah. Maka sungguh naif sekali sebagai manusia kita merasa sudah cukup dengan ilmu Allah. Cukup, tidak perlu lagi belajar, terutama belajar ilmu agama. Sungguh naif sekali manusia ketika merasa tidak perlu lagi belajar ilmu agama. Sudah merasa tinggi ilmu fikih saya, sudah terasa tinggi ilmu akidah saya, sudah tinggi ilmu iman saya. Masya Allah. Dia belum paham ada ayat andai kata 7 samudra, bahar, buhur, abhar dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, tidak akan pernah cukup ilmu Allah ditulis. Maka kita wajib untuk mencari ilmu. Maka disebutkan mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Maka mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama. Yang ternyata tidak ada satu ilmu pun yang membuat kita bahagia kecuali ilmu agama. Tidak ada. Karena ilmu agama mengcover kebahagiaan seluruh apa yang menjadi kebahagiaan dunia. Cukup dengan ilmu agama. Sampai seorang ustadz kalau berhenti untuk belajar, maka berhenti juga rahmat bagi Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Keberkahan ilmu selesai. Dan kita yakin ustadz-ustadz kita juga masih belajar. Nah, kita kok stop belajar, tidak mau ilmu-ilmu agama atau antipati dengan ilmu agama, ini ada apa dengan diri dia? Dengan diri kita? Kok stop untuk ilmu agama? Cukuplah saya sholat saja, cukuplah saya sedekah saja, cukuplah saya baca Quran saja. Sedekah, sholat dan seterusnya pakai ilmu. Ibadah nggak pakai ilmu, zero. Ibadah nggak pakai ilmu, zero. Cuman hanya ikut-ikutan, katanya, menurut dia dan seterusnya, pakai ilmu. Bahkan berumah tangga pun juga butuh ilmu. Jadi orang tua pun juga butuh ilmu. Dan ilmu yang pas rasa-rasanya adalah
ilmu agama, mengcover untuk segala kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ilmu agama. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari sama-sama wasiat ini buat saya dan buat kita semua pribadi yang ngomong khususnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sudah mengucapkan alhamdulillah belum hari ini? Say alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat-nikmat Allah begitu banyak, saking banyaknya tidak ada manusia yang satu pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan pernah sampai akalmu untuk menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Kalau kata guru yang saya belajar dari beliau, kalau kamu kurang syukur, coba pergi ke rumah sakit. Wah, itu udah puncak awal daripada kesyukuran. Kita membuka mata kita atas diri kita yang sehat. Ini adalah bagian daripada nikmat Allah yang luar biasa. Tapi permasalahannya, setelah syukur kita mau ngapain? Itu Pak, permasalahan besarnya di situ. Bukannya kita dapat apa, tapi setelah mendapatkan apa, saya bisa apa. Bukannya saya dapat apa, tapi setelah dapat apa, saya bisa apa. Untuk Allah, karena Allah. Itu syukur. Tangan kuat, ya Allah, aku tangan kuat ini buat apa? Di jalanmu dan untukmu, ya Allah. Coba sampai ke situ kita harus berpikirnya. Ya Allah, saya punya kaki kuat untuk apa? Karena apa? Ya Allah, kaki ini belum pernah saya pakai buat silaturahim, ya Allah, ke saudara-saudara saya. Ya Allah, kaki ini belum pernah saya injakkan untuk guru-guru saya. Saya belum pernah silaturahim, saya jalanin, ya Allah. Coba. Mata yang sehat ini, sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca dari mata yang sehat ini. Banyak hal yang kita belajar dari bersyukur, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kepada saya, pintu rahmat, pintu berkah, pintu maghfirah Allah ketika ilmu syukur ini sudah didalami, maka sangat mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Karena dia yakin apa yang dia terima hari ini adalah dari Allah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita minta apa-apapun Allah kabulkan satu. Tapi setelah Allah kabulkan, kita untuk apa? Hanya untuk foya-foya, hanya untuk Haji Arif barakallah. Hanya untuk foya-foya, hanya untuk kebanggaan, kesombongan, atau hanya untuk menjadi perhiasan dunia belaka yang hanya kebahagiaannya sesaat. Betul nggak Pak? Dunia itu nikmatnya cuma kebahagiaan sesaat. Sepakat? Ya. Dulu belum punya mobil Pak. Aduh, andai kata saya punya mobil, betapa nikmatnya saya punya mobil. Kemana-mana tidak kehujanan, kemana-mana tidak kepanasan. Setelah punya mobil, biasa aja Pak, nggak ada hebat-hebatnya. Betul? Seorang mahasiswa, temannya sudah S1, betul? Pakai gelar, gelar S1. Atau S2, MA, atau S3, doktor, PhD. Terus setelah PhD itu mau ngapain? Biasa saja. Andai kata saya sudah menikah, kebayang pernikahan itu enak. Diambilin nasi. Tuh. Setelah menikah, biasa aja. Bahkan mungkin ada yang menjadi beban. Mungkin ada bisa menjadi beban. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yuk kita bersyukur yang benar.
Bersyukur yang benar adalah mengembalikan segala apa yang Allah berikan kepada Allah. Itu bersyukur yang benar. Untuk apa Allah berikan saya nikmat ini, akan saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Bukan buat kesombongan, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, apalagi untuk hanya sekedar untuk membangkitkan selera emosi nafsu sesaat. Nah, bukan bersyukur itu namanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak. Amin amin rabbal alamin. Dan dengan rindu kita ini, dengan bersolawat, mudah-mudahan mengantarkan kita dari tanah Tajul Alam, tanah halal. Tajur Halam ini namanya tanah halal. Tajur Halang, Kalisuren, Bandung, Bogor, Ciamis, Cianjur, Semarang, Ponorogo, Papua Nugini, Australia, itu namanya tanah halal. Mudah-mudahan mengantarkan kita ke tanah haram. Amin ya rabbal alamin. Rindu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, berapa banyak kita berselawat? Duduk kita sudah berselawat belum? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya langsung dari Allah loh untuk berselawat. Perintahnya dari Allah langsung. Ya Allah. Artinya ini perintah nggak main-main. Ini perintah nggak main-main. Perintahnya langsung sama yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, lagi-lagi sih Pak, istimewanya sebuah ibadah, Pak. Istimewanya sebuah ibadah adalah ketika ibadah itu perintahnya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Menizin. Bismillah. Alhamdulillah. Istimewanya ibadah, perintah ibadah adalah ketika perintah ibadah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu istimewa pasti. Contoh ibadah yang pakai ya ayyuhalladzina amanu apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan. Tuh, apalagi sholat itu pakai ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk sholawat ternyata. Berarti ketika pakai ya ayyuhalladzina amanu ada yang istimewa di situ. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih jangan berhenti, ini mulut jangan berhenti. Jadi mudah-mudahan yang belum bersolawat di depan makamnya Rasulullah, mudah-mudahan pergi ke sana semuanya. Haji Saiful sebentar lagi ya. Udah pernah belum? Habis ini insya Allah. Gak lama lagi. Amin. Amin ya Allah. Beda Pak ketika kita bersolawat. Coba ada HP, lihat makam Rasulullah SAW di HP. Lalu ketika melihat makam Rasulullah di HP, lalu bersolawat, ya Allah, sampaikan salawatku kepada Rasulullah SAW. Izinkan aku ya Allah bersolawat langsung di depan kubbatul khudra, kubah warna hijau. Kita berdiri di depan makam Rasulullah SAW lalu kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu badan gemetar. Pak Dewan belum ya? Sebentar lagi insya Allah.
Gemeter kita bersolawat di depan makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang manusia yang pertama kali dibangkitkan sebelum bumi ini dihancurkan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya Rasulullah, bangkit hari ini adalah waktunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, hari apa ini? Hari mau kiamat ya Rasulullah. Rasulullah kaget, hari ini mau kiamat. Karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala kiamat itu. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kapan itu kiamat?" Hatta Rasulullah SAW Muhammad ibni Abdullah tidak mengetahui datangnya kiamat. Kata Rasulullah, "Hari kiamat hari ini." Ya, hari ini hari kiamat. Aku tidak mau dibangkitkan kecuali aku tahu bagaimana nasib umatku setelah hari kiamat. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita, sehingga Rasulullah tidak mau enak sendiri, Pak. Rasulullah tidak mau enak sendiri. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana nasib kita ketika setelah hari kiamat? Ya Jibril, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasibku di yaumil kiamah kelak. Jibril naik lagi ke atas. Ya Allah, Nabi Muhammad berpesan untuk bertanya kepada engkau ya Allah tentang nasib umatnya. Kata Allah, tidak akan ada yang masuk surga kecuali umatnya Muhammad masuk surga duluan. Kabar gembira, Pak. Kabar gembira. Rasulullah SAW, Pak, dikabarkan oleh Jibril dari langit ketujuh, wahai Muhammad SAW, ya Rasulullah, Allah menjamin tidak ada yang masuk surga kecuali umat masuk surga semua. Kata Rasulullah, baik, aku baru mau naik ke atas. Masya Allah, sebegitunya ceritanya, riwayatnya, cintanya Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa cinta kita dengan Rasulullah SAW? Ya Allah, manusia mulia, Shadiqul Wa'dil Amin, Mustafa, Al-Mukhtar, dan seterusnya. Pertanyaannya lagi, ya pertanyaan yang sering kita dengar. Pakai sayyidah, bangga pakai sayyidah, boleh dua-duanya. Jangan ramai, jangan dibuat ramai. Wah, nggak pakai sayyidina, wah pakai sayyidina, nggak usah. Yang salah adalah yang nggak mau, nggak mau sholat. Orang banyak saking pinternya hanya cuap-cuap, kalau bahasa sekarang hanya omon saja. Kerja enggak, omon banyak. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini